maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Salajengipun wekdal saha pambinan kawula aturaken dumateng yang terhormat Ustaz Tafiyuddin Syahid. Dumateng panjenenganipun semoga warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kiranya selalu kita sampaikan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali menghadirkan kita semuanya untuk bisa kembali menikmati suasana kehidupan pada kita semuanya. Betapa tidak kehidupan kita ini kita serahkan kepada Allah. Bahkan kalau kita melihat alur perjalanan kita berapa jam yang lalu, anu gak kasih itu ya. Kita berdoa kepada Allah sebelum kita beristirahat. Pak Jenderal gak sih? Kita semua yang kita serahkan Pak Jenderal gak sih? Ya. Nanti Allah kembali ketika kita itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah ya sehingga kita dengan Allah hidup mati kita itu kita serahkan kepada Allah. Kita pasrahkan kepada Allah semua hidup kita, mati kita, dan kita serahkan kepada Allah. Kita kembalikan kepada Allah. Kita saat itu mati kita kan tidak dengar, tidak melihat, tidak tahu apa-apa. Itu terjadi kapan? Haji. Terjadi kapan? Haji Pak. So, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita, kesempatan kepada kita. Ternyata kita mendengar, bisa melihat kembali, bisa meraba kembali, bisa kita berfungsi kembali, bisa menatap, bisa melihat anak-anak kita, suami kita, kepada kita semuanya. Kita bangun, betul rasa seperti itu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat doa pula sebagai bukti pengakuan itu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Rasa syukur kita kepada Allah dikembalikannya kita lagi untuk apa? Bisa hidup. Coba. Ini nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang istimewanya di awal kehidupan itu kita amali dengan aktivitas yang mulia. Ada yang bangun tengah malam jam 3, setengah 3, ya kan, mengawali kehidupan yang mulia
bagian bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia itu semuanya kepada kita. Tetapi ada sama di saat kita bisa melakukan seperti ini dengan kesehatan yang sama, dengan umur yang sama, dengan kesibukan yang sama, dengan urusan yang sama, ternyata tidak semuanya bisa sama-sama seperti kita kan? Nikmat. Saya itu tadi berangkat bangun jam 2:30 berbeda. Karena dari rumah itu masih di pojok pinggir laut sana, di Wonorejo, Ngamru. Ya. Semuanya bisa bangun Pak. Ketika melihat, ternyata aktifnya berbeda-beda. Masih ada di warkop, masih mencari warung, ya kan? Dan di jalan, aktifnya berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita yang luar biasa. Dan ini semuanya adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Setelah itu apa? Setelah kita bermunajat kepada Allah, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan kita malam kita bisa bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mempelajari, kalau kita melihat alur perjalanan kehidupan kita bahwa itu yang begitu setiap hari kita patuh. Malam saya sudah apa yang kita lakukan itu yang paling penting. Apa yang kita perbuat dari perjalanan kehidupan 24 jam itu yang paling penting dari yang kita miliki. Yang sholat tahajud, sholat malam. Kemudian semuanya kita berbondong-bondong ke masjid. Coba, untuk apa sholat berjamaah, sholat subuh? Kalau saya mau tanya, siapa orang yang terkaya di dunia saat ini? Nah, saya mau tanya, orang yang paling kaya di dunia saat ini, misalnya apa tadi? Ganjar Pranowo. Yang kayanya dah habis 70 turunan mungkin. Ganjar Pranowo. Ya. Orang terkaya di dunia itu namanya siapa? Ganjar Pranowo. Bapak Ibu, itu tidak apa-apanya dengan kita. Kita jauh lebih kaya dari mereka semuanya. Kata Rasulullah SAW, "Shalatul fajr khairun minad dunya wa ma fiha." Itu kan? Salat yang baru kita lakukan ini tadi, kata Rasulullah, itu lebih baik, itu lebih mulia daripada dunia serta isinya. Coba. Dunia itu bukan hanya di Klaten. Halo. Dunia itu bukan hanya di Tarangpilang, bukan hanya di Surabaya. Dunia itu bukan hanya di Jawa Timur. Dunia itu bukan hanya di Indonesia. Tapi di seluruh jagat alam raya ini ada apa itu di sana? Itu semuanya milik kita. Bagi orang-orang beriman yang tidak hanya tidur di rumah, tapi dia berangkat ke masjid untuk sholat subuh bersama. Kita punya semuanya itu dan kita dalam punya kita orang-orang yang beriman. Kita kaya dan kekayaan ini jauh lebih indah, jauh lebih sempurna daripada kekayaan materi dunia yang didapatkan oleh manusia. Kekayaan kita yang kita lakukan saat ini jauh lebih mulia, jauh lebih indah, jauh lebih istimewa. Karena inilah yang akan membawa kebaikan untuk kita bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Hadirin jamaah, salat Jumat dalam Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat. Sesuatu yang sampai berupa materi bukan hanya itu. Saya ingin sedikit baca sebuah doa ya. Doa itu pernah disampaikan Rasulullah SAW. Sebenarnya esensi nikmat itu apa sih? Yang sebenarnya yang hakiki itu apa? Saya mendengarkan Rasulullah dalam sebuah hadis ini baca. Ada doa yang itu diajarkan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, kau baca doa ini setelah sholat. Bapak Ibu pernah dengar doa itu? Pernah baca? Apa? Pernah? Pernah dengar? Jadi doanya. Barangkali ada yang sama. Barangkali ada yang dibaca setiap hari. Jangan dilewatkan doa
ini pesan Rasulullah kepada Muhammad, dan itu juga kepada siapa? Kepada kita. Jangan kalau belum hafal, setelah keluar dari sini harus hafal dan dibaca. Mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita, setidaknya doa itu pernah kita baca yang diajarkan Rasulullah SAW. Ada 3 permohonan kita kepada Allah. Namanya permintaan, namanya permohonan itu dikabulkan, diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita minta ya Allah, kandungan aku rezeki anak, Allah berikan kepada anak kita. Rezeki kan nikmat. Nah kalau kita yang kita minta ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah beri, berarti itu bagian dari nikmat karunia Allah yang diberikan kepada kita. Permasalahannya, nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Nama apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang lain? Ada yang lain? Ada yang lain tanya? Beribadah. Nah, kata Rasulullah SAW, ke ayat ketiga yang kita minta, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah menghadirkan kepada kita, memberikan karunia kepada kita, bukan sesuatu yang tampak lahiriah di hadapan kita semata, yang berupa materi, yang berupa atribut dunia, tidak. Tapi sesungguhnya ini sesuatu nikmat hakiki yang sebenarnya yang Allah berikan kepada kita di saat kita minta dan Allah berikan itu kepada kita. Coba, apa itu? Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku, mudahkan aku, agar aku bisa selalu ingat, bisa selalu berpikir kepadamu. Coba, Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku, mudahkan bantu aku ya Allah, agar aku ini selalu bisa ingat kepadamu. Pada siapa? Pada Allah. Gimana? Mana saja. Coba. Hadirnya kita kepada Allah lewat fikir kita, lewat hati kita, lewat gerakan kita, itu yang akan membawa kebaikan perjalanan kehidupan manusia. Minta pertolongan kepada Allah agar Allah memudahkan kita, melancarkan kita, melapangkan kita untuk selalu ingat. Nesa pikir. Subhanallah. Coba, Bapak Ibu, dengan kalau di jalan, kemudian Allah memberikan kemudian kita untuk melapangkan dalam lain itu luar biasa. Hati kita ingat Allah, akal kita ingat Allah, jasad kita gerakkan juga ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba. Semua kehidupan 24 jam itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selalu bisa bertakwa kepada Allah, bisa mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah mengajarkan kita kepada kita fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kalian. Dan kita minta kepada Allah agar kita bisa ingat Allah selalu. Tengah malam kita bermunajat kepada Allah, bisa berzikir kepada Allah. Jadi orang yang selalu ingat Allah, itu Allah akan ingat mereka. Jadi orang yang tidak pernah zikir kepada Allah, orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, Allah akan jauh dari mereka, Allah tidak pernah ingat mereka. Kalau hati kita, pikiran kita, akal kita, lisan kita, jasad kita, semuanya itu selalu connect kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan hadir bersama kita. Allah akan hadir menemani kita. Allah akan selalu hadir dengan pertolongannya kepada kita semuanya. Itu kalau kita ingat Allah, kalau enggak ya tidak mungkin. Hadirnya Allah itu bukan selain hadirnya Allah itu lewat apa? Pertolongan saya. Allah berikan kepada
syukrika. Tidak semuanya orang bisa bersyukur. Ada orang kaya, tapi mereka tidak mudah berbudi. Ya. Bersyukur dengan nikmat yang diberikan kepada Allah. Ada orang sehat, tidak semuanya bisa sholat, tidak semuanya bisa ngaji. Ada orang mampu, lebih, tidak semuanya bisa berdoa, tidak semuanya bisa haji, tidak mau, bukan karena bisa, karena tidak mau. Ada orang infak, tidak semuanya orang bisa memberi, karena tidak mau. Nah kita tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala, akan diri kita itu selalu bersyukur kepada Allah dengan karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Dan itu harus kita minta agar Allah memudahkan itu kepada kita semuanya. Yang terakhir, wa husni ibadah, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, bantulah aku agar aku selalu bisa ibadah kepada-Mu. Saya sujud kepada-Mu, saya mendekat kepada-Mu. Artinya apa saja? Artinya apa sih? Bahwa di saat kita itu bisa ingat Allah, dengan bisa baca Quran, ya, bisa pikir, membaca kalimat tasbih dari sebelumnya, dan kita itu selalu ingat Allah, dengan bisa berbagi, dengan bisa memberi, ya, dengan bisa sholat, bisa bangun tengah malam, ya, bisa melakukan kebaikan. Itu apa namanya? Itu nikmat. Bapak Ibu bisa sholat tahajud, itu nikmat. Bapak Ibu saat ini bisa kumpul bersama-sama sholat berjamaah subuh, itu nikmat. Bapak Ibu bisa baca Quran, itu nikmat. Bapak Ibu bisa zikir dalam saat, itu nikmat. Bapak Ibu bisa sedekah, itu nikmat. Kemampuan jenengan bisa sedekah, itu nikmat Allah yang berikan kepada kita. Artinya apa? Ketika kita semuanya jauh dari masjid, kita semuanya jauh dari berbagi, bisa kita jauh dari Allah untuk bisa melakukan ibadah, berarti sesungguhnya Allah telah menjauhkan nikmat itu dari kita semuanya. Dan itu hukuman. Jangan merasa aman kita kalau kita ingin jadi biasa-biasa saja tak sholat. Jangan merasa aman, itu hukuman Allah. Kita jangan merasa aman kalau kita tidak pernah berbagi, tidak pernah memberi. Itu hukuman, itu Allah dari Allah kepada kita. Menjadi orang bakhil itu sakit. Jadi orang yang tidak pernah datang masjid itu sakit. Ya. Makanya saat tengah malam kita bisa sholat, ya Pak. Saat ini kita bisa ngaji. Yang kita lakukan ini apa? Bukan hanya kemampuan kita bisa mendapatkan materi, hadirnya kita dalam kebaikan ini semua. Makanya kita banyak harus introspeksi diri. Di saat Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita, kenapa berat? Kenapa sulit? Untuk sholat, untuk ngaji, untuk datang ke masjid taklim, untuk sedekah, infak. Allah hukum kita itu. Jangan kita merasa tidak bisa, merasa aman biasa berjalan. Kemampuan kita untuk bisa berbagi, memberi, kemampuan kita untuk bisa sholat berjamaah, bisa berpikir, itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita. Dan itu tidak serta-merta bisa kita lakukan kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberikan pertolongan, kemampuan kepada kita untuk bisa melakukan itu. Sehingga selalu kita minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu yang penting, yang harus kita lakukan bersama-sama. Dan inilah keindahan hidup kita. Dengan hidup kita, yang kita lakukan seperti ini. Kita dapat kebahagiaan itu di saat kita bisa melakukan kebaikan. Ketenangan itu di saat kita bisa hadir kepada Allah. Makanya Tuhan menyampaikan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang hidupnya itu tenang, bahagia ketika orang itu ingat Allah. Lewat apa? Aktivitasnya. Katakan
bersama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah kita itu penting dalam hidup. Harus ada kemauan dan paksaan pada diri kita agar hadirnya diri ini selalu dalam bingkai ketaatan dan kebaikan. Tidak ada sesuatu yang paling mulia dari hidup kita kecuali kita mampu mengisi dalam setiap nafas kehidupan kita dengan amal soleh, dengan ibadah, dengan kebaikan, dan itulah sesungguhnya hakikinya yang menjadi milik kita semuanya. Kedamaian kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan kemampuan materi atribut dunia semata, tetapi ketika Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk selalu ingat, untuk selalu bersyukur dan beribadah, itulah bagian daripada kemewahan kehidupan kita dunia dan akhirat insyaallah. Karena itu bersama-sama kita selalu ngajak, kita selalu ingatkan dari kita ini untuk selalu hadir dalam aktivitas perkumpulan yang soleh. Dan kita harus terlibat dalam kegiatan itu. Kita harus masuk di dalam kegiatan itu. Karena ini semua tidak akan bisa tanpa kita semuanya yang masuk. Bapak-bapak semuanya, saudara-saudara semuanya yang diberikan waktu oleh Allah, memberikan kesempatan hadir kita bersama-sama. Kita dapat ini mewujudkan bahwa kita hidup mengisi kebaikan dan inilah namanya misi dakwah. Kalau kita terlibat dalam kebaikan itu bagian dari firman Allah yang diberikan kepada kita. Kita bisa. Kita harus bisa apa? Istiqomah dengan kebaikan itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat itu kepada kita, diberikan kesehatan kepada kita semuanya, dimudahkan kita semuanya terlibat dalam kebaikan, dilapangkan kita dalam setiap dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting perjalanan hidup kita ini semuanya adalah menulis cerita tentang kehidupan kita. Cerita-cerita yang kita tulis adalah cerita yang baik, yang indah, yang akan bisa dibaca, yang akan bisa dikenal oleh siapapun di sekitar kita semuanya. Dan itulah cerita kehidupan yang terus khotimah. Akan selalu terkenal itu semuanya. Dan itulah inti dari akhir perjalanan hidup. Cerita-cerita itu yang harus membawa kebaikan bagi diri kita dan sekitarnya. Tidak ada kebahagiaan, kemuliaan manusia ketika ada kehidupannya tidak dalam keadaan kebaikan. Maka akhirnya kita bagian ini, bagian dari cara kita untuk mendapatkan kebaikan hidup dunia dan akhirat adalah akhir kita kehidupannya khusus. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita semuanya. Allah mengampuni dosa kita semuanya dan menerima kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dan kita bersama-sama berkumpul di tempat yang indah dan mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebijakan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan kembali bahwa untuk Sabtu pekan depan tanggal 9 November 2023 tetap seperti biasa akan diisi oleh Ustaz Zainal Arifin MII. Dan perlu saya sampaikan bahwa kalau nanti ada tanggal 9 November kita nanti akan menerima tamu atau kedatangan tamu merupakan agendanya LPDR PMDDM, yaitu Lembaga Pengembangan Cabang Ranting Pembinaan Masjid di daerah Muhammadiyah Surabaya,
dilarang.